Assalamualaikum Bang Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Mas Taib, sehat? Alhamdulillah Bang Tri. Aneh mau ini Bang Tri minta tolong sebenarnya. Tolong apaan? Jadi ya tahu sendirilah sekarang kan di Indonesia ini di sini kita terutama lagi COVID segala macam. Itu mah bukan Indonesia aja kali. Di semuanya kali ya. Dunia itu mah. Iya, COVID. tapi masalahnya dapur kita nih terancam nih Bang Tri nih. Terancam dijajah apa bagaimana ini? Ya gitulah. Kalau kemarin-kemarin kan masih ada kerjaan, masih banyak. Terus kita juga masih bisa beli ini itu buat istri, ya, buat keluarga. Beli berlian lah kira-kira. Beli berlian. Kalau sekarang kan udah agak berkurang, Tri. Dapur juga ngebulnya kadang ngebul kadang enggak. Sebenarnya dapur tuh ngebulnya itu kali samar-samar kali. Samar-samar. Iya bener. Kadang-kadang nggak kelihatan ngebul. Saja sih. Sebenarnya mau minta tolong sebenarnya karena ya barangkali Bang Tri lagi ada keleluasan rezeki. Ya. Saya mau minta tolong buat anak istri lah. Iya. Itu sebenarnya. Ya Mas Toyib itu sebetulnya yang Mas Toyib ceritakan itu sebetulnya lebih dan kurangnya juga terjadi pada saya. Saya juga di masa pandemi ini sama, yang tadinya kita ada pekerjaannya tetap, kemudian karena pandemi khususnya kemarin mulai bulan April ya, kemudian kita juga jadi banyak di rumah gitu. Tapi enak itu, tadinya kan kita selama kerja puluhan tahun nggak boleh cuti lama, nih cuti udah 3 bulan nih di rumah, nggak ada yang ngomelin nih. Berarti alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Jadi doanya kejawab. Cuti oke. Ya cuman tadi masalah pendapatan, masalah rezeki, nah ini yang ya begitulah ya. Namun juga kita orang masih hidup ya kan, harus ada sesuatu yang kita siapkan kan, ya untuk istri, untuk anak, untuk keluarga dan sebagainya. Juga kan kita bukan buat konsumsi aja loh, kalau kita punya uang kan buat bayar listrik, kemudian anak-anak sekolah itu juga sekarang online kan, perlu pakai kuota. Kita juga karena kita kaum rebahan sekarang nih, itu kan kita harus punya kuota itu untuk kuliah online kah, atau lihat pengajian kah, atau gimana gitu. Mending kalau HP-nya ada lagi ya. Enggak, masalahnya nih nggak direncanakan loh ya. Betul. Tiba-tiba gini aja, kita ada yang mending kalau yang udah siap, kalau yang belum siap kayak saya ibaratnya. Iya, semua orang mah nggak siap kali ini. Siap nggak siap ya. Siap nggak siap, ini kan skenario daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah makanya nih bagusnya gimana ya kayak sekarang, ntar kita dalam hal kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, kebetulan. Silakan. Kebetulan nih. Ada apa nih? Asik bener kayaknya ngobrolnya. Iya. Jadi kita lagi cerita-cerita nih Ustadz. Kita kan cerita dan saling mendukung gitu. Saling mendukung. Saling merasakan ini sebenarnya. Mencari sesuatu yang bisa didukung gitu. Iya. Jadi kita siap nggak siap, mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa, emang harus begini keadaan nih. Pandemi ya. Pandemi Ustadz, tadi kan kita pandemi itu kalau Indonesia ya itu kan sekitar bulan Februari itu 2020 nggak salah ya. Iya. Di dunia sih atau di Cina sebelumnya ya 2019 ya, makanya disebut COVID-19 karena di tahun 2019. Seperti tadi saya udah diskusi ngomong-ngomong dengan Mas Toyib nih Pak Ustadz, pandemi ini kan berdampak juga terhadap kehidupan sosial ekonomi kita Pak Ustadz ya. Artinya bukan kita nggak percaya dengan pembagian rezeki dari Yang Maha Kuasa ya, tapi ya kita ya Mas Toyib ya, kita usaha udah. Iya. Kesana kemari udah, cuman ya artinya kalau semuanya orang lagi pada susah jadi gimana nih, kita juga minta tolong kepada si A, dia lagi mentok, kepada si B lagi mentok, bukan begitu Mas? Iya. Nah, gimana saat ini kira-kira kita mensikapinya nih Pak Ustadz nih? Iya, jadi begini ya Bang Tri, Mas Toyib. Yang pertama nih dalam menyikapi pandemi atau ya apapun lah dalam kehidupan kita ini, sebenarnya kita itu harus yakin segala sesuatu yang terjadi ini memang atas izin Allah. Betul. Semuanya ditakdirin Allah. Takdir Allah ya? Iya, semuanya takdir Allah. Kita kan nggak ada yang mau begini. Betul. Siapa yang mau tiba-tiba di rumah terus gitu nggak ada kerjaan gitu kan? Istri kita enak sih rebahan mulu. Cuman bini kita ngeliat kita puyeng. nyap. Di rumah mulu Bang. Gitu kan? Nggak ada yang mau pasti. Iya. Cuman memang
ini kita harus yakinin bahwasanya semua ini takdir Allah. Betul. Allah yang sudah menakdirkan ya, dan yang memang terkena seperti ini bukan kita sendiri. Ya, semua dunia sekarang, semua dunia mengalami resesi. Masya Allah. Kita juga Indonesia seperti itu. Bisnis semua hancur. Ya, kata orang zaman dulu bisnis travel tuh nggak ada matinya. Orang pasti pengen jalan-jalan. Sekarang mati. Ada beberapa bisnis Pak Ustadz, Mas Thayyib yang artinya dia tetap eksis ya. Lain telekomunikasi, kesehatan, ya kan? Ya penyiaran kan juga termasuk. Ya itulah beberapa bisnis yang memang ya udah semua kan kembali ke takdir, takdir Allah gitu. Ya makanya dalam menghadapi pandemi ini, yang pertama selain kita ini tidak boleh pasrah gitu ya, yang kita harus percaya bahwasanya takdir Allah. Yang kedua, Allah kan berikan kita kemampuan. Nah, ini bicara lagi rezeki. Rezeki itu kan bukan hanya berbentuk uang, berbentuk gaji, berbentuk apa, tapi semua yang diberikan oleh Allah kepada kita ini rezeki. Dan ini bisa kita olah gitu. Ya, Allah kasih kita mata, Allah kita kasih telinga, Allah kasih kita otak untuk berpikir. Nah, ini kan semuanya Allah berikan. Nah, tinggal nanti yang membedakan kita dan orang lain, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita bergerak untuk keluar dari masalah tersebut. Nah, kalau kita pasrah aja, ya gua pandemi, ya rebahan lagi deh, ya tidur lagi, makan lagi, ngopi lagi, tidur lagi, yang ngomel yang di rumah gitu kan, duit agak ada, tipis. Nah, tapi kalau kita, ternyata saya ngeliat ya beberapa teman-teman gitu, misalnya yang bergerak di bidang online dan yang lainnya. Ternyata Masya Allah di dalam pandemi ini, bisnis yang melalui online itu lagi naik daun. Apapun itu, baik itu makanan ya, frozen food ya, itu yang lagi luar biasa benar frozen food, karena orang malas keluar, belinya frozen food ya. Ataupun pakaian ya, pakaian mall semua pada tutup kan, orang akhirnya beli pakaian lewat online ya. Mau nggak mau orang tetap harus beli pakaian ya. Nah, akhirnya lewat online, dan ini bisa tetap berjalan. Artinya kalau kita bicara rezeki itu, ya rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang atau dalam bentuk gaji, tapi semua yang diberikan oleh Allah ini rezeki. Sampai ketenangan hidup, kita bisa tidur nyenyak tengah malam, itu juga rezeki. Rezeki dari Allah. Coba kita nggak bisa tidur, wah paginya puyeng, kepala darah tinggi, stroke, naudzubillah min dzalik. Gitu kan. Karena gini Ustadz ya, kita maksudnya gini, kalau misalnya saya pergi ke kampungnya Mas Thayyib lah di Ciamis gitu. Misalnya nanti kita berangkat bulan Desember, tapi dari sekarang nih Mas Thayyib udah bilang ke saya, silakan datang ke rumah saya di Ciamis nanti katakanlah tanggal 5 Desember, udah seminggu lah, tanggal 5 sampai seminggu. Ntar ongkos saya tanggung. Kemudian di sana kalau mau jalan-jalan saya tanggung. Kemudian sana nginepnya saya tanggung. Makan minumnya, ngopi saya tanggung. Kalau saya begitu Pak Ustadz, itu kan saya tenang Pak Ustadz. Itu baru saya dengan beliau yang sama-sama makhluk. Nah sebenarnya dalam hal ini kita bagaimana? Artinya kita sebagai makhluk hidup, kemudian ada Allah tuh udah sudah menanggung lah, atau bagaimana tuh rezeki kita semua sebagai makhluk hidup Pak Ustadz? Iya kan, semua, jangankan kita manusia, kata Allah binatang melata saja ditanggung oleh Allah, apalagi kita manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satu binatang melata sekalipun. Kita tahu lah binatang melata itu, binatang kecil gitu kan, itu aja rezekinya ditanggung oleh Allah. Ditanggung ya. Apalagi kita manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah akan tanggung rezekinya. Nah, ini ayat ini menarik sebenarnya nih, Tri ya. Biasanya ini surat apa Pak Ustaz? Surat An-Nahl ya, salah ya. An-Nahl ya. An-Nahl ayat 6. Allah Subhanahu wa taala itu biasanya kalau bicara menggunakan Allah, itu biasanya Allah memberikan kewajiban kepada makhluk. Harus dilakukan berarti. Biasanya kalau Allah menggunakan kata-kata Allah, itu biasanya sering ada suatu kewajiban kepada hambanya, kepada kita. Contoh, walillahi 'alan nasi hajjal baiti, walillah 'alan nas, dan kepada Allah, kepada manusia. Hajjal baiti, untuk menunaikan ibadah haji wajib, kita haji bagi yang mampu.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, jadi biasanya atau kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu untuk berjuang, berperang. Ya. Ini biasanya kalau pakai ala itu, ya, itu biasanya kewajiban kepada kita. Yeah. Dalam ayat ini menarik nih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah. Dan tidaklah satu binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah, artinya wajib Allah memberikan rezeki kepada kita. Kalau Allah nggak berikan rezeki, Allah zalim pada kita. Berarti hak kita ini sebagai manusia untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Ya? Sampai kapan? Sampai kita mati. Tapi ini mohon maaf nih Ustaz. Kadang-kadang kan kita ini, kadang-kadang ini kita umat Islam aja ya. Nah, saya lah contohnya, misal saya paham begitu nikmatnya menghirup udara itu adalah salah satu jadi rezeki juga, segala macam yang kita lakukan juga rezeki juga. Tapi tidak menafikan itu, kadang-kadang nih kita punya perasaan antara punya uang sama nggak punya uang, nafsunya beda, semangat hidupnya juga beda. Itu gimana tuh San? Walaupun uang bukan satu-satunya rezeki ya. Ya, apa namanya? Ya pasti. Sebagai makhluk hidup kan kita ini butuh apa? Uang, butuh makan, butuh itu wajar ya. Sebagai seorang manusia kita berusaha untuk mendapatkan itu hal yang wajar dan itu fitrah manusia. Ya, cuman apa namanya? Kita itu harus yakin bahwasanya Allah itu memang tanggung rezeki kita, walaupun Allah tidak turunkan uang dari atas langit berlebih. Ada begitu ceritanya. Seru juga tuh kalau begitu. Kayak kaumnya Bani Israel kan, makanan yang dikasih oleh Allah kan. Nah, kita kan nggak begitu. Ya. Cuman Allah kasih asbab. Ya, Allah kasih cara. Gitu kan. Nah, kalau kita ikhlas, kalau kita syukur dan kita ikhtiar. Nah, kalau orang yang sadar akan ini, ikhtiarnya sedikit, hasilnya banyak. Nah, saya tanya nih Bang Tri sama Thoyib nih, Mas Thoyib. Kita ini wajib nggak kerja cari nafkah? Wajib. Oh enggak? Yang wajib itu memberi nafkah kepada keluarga. Oh gitu. Kerja cari nafkah nggak wajib. Kalau saya punya kontrakan 10 pintu. Oh gitu. Benar nggak Pak? Itu berarti kita invest ya, punya investasi. Nah kalau saya punya kebun sawit 40 hektar. Kita punya investasi berarti. Saya punya investasi, nggak kerja saya. Tinggal duduk aja santai, dakwah aja saya udah. Iya kan? Artinya ini bukan berarti kita nggak boleh, saya nyuruh nggak usah kerja, bukan begitu. Ya cuman kalau nggak ada kontrakan 10 pintu ya kerja. Maksudnya begitu gitu kan. Ya cuman bagaimana kita ini berarti nafkah yang wajib ya, kerja nggak wajib ya? Iya, memberi nafkah kepada istri wajib, kepada keluarga hukumnya wajib gitu. Tapi kan kerjanya enggak. Tapi kerjanya turun nih. Kalau kerjanya, kalau saya punya kontrakan, saya dakwah aja setiap hari, ngapain saya kerja? Orang udah ada duitnya. Kalau kamu nggak mau kaya, enggak, saya penting cukup, udah. Masya Allah. Kan? Yang penting saya kewajiban saya, anak saya untuk sekolah saya kasih, anak saya untuk belajar, untuk apa-apa gitu kan. Nah, apa namanya, kita ini terkadang fokusnya itu cari kerjanya. Nah, iya benar tuh. Karena kita nih lagi ngelakuin nih, nyari-nyari. Memang salah kerja dari kemarin. Makanya kalau para ulama itu memberitahu kita ya, ada beberapa pintu katanya untuk mendapatkan rezeki. Nah, ini di lain waktu boleh kita bahas masalah ini. Kasih lo contekan dikit kali sekarang. Jadi ada amalan-amalan yang mendatangkan rezeki. Boleh nih. Ternyata dari beberapa amalan itu, yang pertama apa? Kata para, sholat. Itu yang sholat. Sholat 5 waktu. Sholat sama 5 waktu, sholat sunnah, sholat apapun itu amalan yang mendatangkan rezeki. Sholat ya? Karena kenapa? Allah kan berfirman. Ya. Kata Allah, ketika Allah bicara masalah sholat itu, ya, nahnu narzuquka, kami yang berikan kalian itu rezeki, kata Allah. Ya. Jadi apa namanya? Kita ini dengan kita rajin sholat itu sebenarnya salah satu ya, pintu untuk mendapatkan rezeki. Ada lagi apa? Silaturahim. Itu pintu rezeki. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga barang siapa yang menjaga silaturahim, ada 2 keuntungan kan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Sahih. Ya. Dan banyak yang lainnya, sedekah.
itu kan amalan-amalan yang memperluas. Dan ternyata kata para ulama yang terakhir itu adalah kerja. Ya maksudnya bukan berarti saya suruh jangan kerja, ini bukan seperti itu. Tetap kita harus kerja. Tapi kalau kita ini kerja itu diberkahi oleh Allah, gitu. Kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Kerjanya sedikit, tapi hasilnya berkah. Anak-anak sekolah, anak-anak baik, ini segala macam. Ada orang yang kerjakan dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Terkadang naudzubillah min dzalik halal haram hantam dia nggak tahu, dia habisin semuanya gitu. Ternyata masalahnya banyak juga. Anaknya sakit, ada anaknya narkoba, yang istrinya selingkuh. Wah, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, artinya ya kita ini dalam kondisi seperti ini ya tetap kita bersyukur kepada Allah. Allah masih kasih kita sehat, Allah kasih kita kekuatan, Allah kasih kita nikmat banyak lah, nikmat tidur, nikmat keluarga. Nih sekarang ya, masya Allah Bang Tri, kita lagi sulit begini, ya, Bang Tri, ada nggak istri kita minta cerai? Kagak kan? Ini sekarang ini lagi pandemi nih, di mana-mana pengadilan agama penuh. Bini minta cerai sama laki karena kenapa? Lakinya nggak ada duit lagi, nggak ada penghasilan. Masya Allah. Tapi katanya nih Ustaz, jangankan yang cerai, yang punya anak juga jadi banyak. Nah itu betul. Betul ya. Saya baca berita begitu. Itu berkah itu berarti. Yang satu dia memanfaatkan situasi, yang satu lagi nggak paham situasi. Tapi nih Ustaz, ngomong-ngomong, mohon maaf nih Ustaz. Tadi kan salah satu penarik rezeki kali ya. Ada sholat segala macam tadi itu yang disebut sama Ustadz ya, infak segala macam. Tapi kadang-kadang ada juga nih Ustadz, kita nih misalkan yang rajin sholat di sini misalkan, tapi ada juga yang nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah apa, kayaknya minta ampun nih Ustadz. Sementara yang sholat ini, yang ibadahnya rajin begini, miskin, di bawah garis kemiskinan. Nah itu keberadilan Allah ini di mana nih posisinya nih Ustadz kalau begitu? Ya, jadi ada dua hal ya. Yang pertama bisa jadi itu ujian bagi yang bersangkutan. Bagi yang bersangkutan. Jadi Allah memang uji. Sampai mana sih batasnya dia? Ya. Ini masih mending kalau yang ujian ini, gitu kan. Mudah-mudahan dia berubah. Yang naudzubillah min dzalik adalah istidraj. Nah, apa itu istidraj? Istidraj itu memang dikasih oleh Allah. Kayak kita ngasih makan orang, nih lo makan, nih lo makan, gitu loh kurang lebih istidraj. Ngasih tapi nggak ikhlas ngasih. Sampai kata Allah suatu saat ditarik oleh Allah, tiba-tiba hancur orang itu. Dia maksiat, dia apalagi naudzubillah min, enggak pernah sholat, zakat, apalagi haji, umrohnya jalan-jalan doang gitu kan. Maksiat nomor 1, ke klub malam, main perempuan. Wah, tapi tetap kaya aja. Nah, bisa jadi, kita nggak tahu, kita nggak suuzon nih. Ya bisa jadi itu istidraj. Istidraj itu apa? Allah berikan memang sengaja, tapi dengan kemurkaan Allah. Nanti suatu saat ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur orang itu langsung seketika. Nah, kita jangan sampai istidraj itu, naudzubillah min dzalik gitu. Jadi Ustaz, tadi antum udah bilang bagaimana kita mensikapi atau apa tuh? Ya mensikapi keadaannya, kembali ke Covid ya. Jadi ada yang punya anak terus kan berarti dia bisa, dia pintar mensikapi. Jadi sebetulnya bagaimana kita penyikapan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang sekarang kita lagi alami, khususnya kita lagi Covid nih. Mestinya kita harus bersikapnya bagaimana gitu. Ya, yang pertama kalau kata saya syukur. Kita tetap bersyukur aja lah kepada Allah. Allah kasih kesehatan itu nikmat. Allah kasih keluarga kita rukun, adem, tentram dalam keadaan apapun itu nikmat. Ya kan? Allah kasih Allah kasih kendaraan kita masih ada, bisa jadi kesehatan keluarga yang tentram adem itu kemarin tuh kita nggak pikirin tuh waktu sebelum Covid tuh. Bener. Ngumpul jadi jarang ya sama keluarga. Ngumpul jadi jarang, kemudian udah biasa aja lah. Tapi kalau ngumpul terus bosan juga. Maksud saya yang kayak gitu-gitu baru kita berasa sekarang gitu loh, baru kita pikirin gitu loh. Dulu kita jarang-jarang kumpul, sekarang kita jadi sering. Anak yang dulu kita nggak pernah lihat PR-nya, sekarang jadi kita lihat, iya kan? Mana kita ngerjain lagi. Ada ustadz tuh bilang, wah Allah saya pengen Ramadan di rumah sama keluarga. Kejadian gitu kan. 30 hari. Iya. Katanya biasanya saya dari pagi sampai ke malam nggak pernah, karena full panggilan dakwah, masya Allah.
Ternyata ketika COVID ini doa dia terkabul. Seharian dia di rumah, mungkin dia bisa khatam Quran sampai berapa kali. Dia bisa sholat berjamaah sama keluarganya, tarawih di rumah. Ini Masya Allah nikmat dari Allah. Nah intinya kita ini harus bersyukur. Keadaan apapun itu, ya kita ini harus bersyukur. Nah yang kedua tetap kita ikhtiar sebagai seorang manusia. Ini sunnah Rasulullah. Ikhtiar itu kan sunnah Rasulullah. Ya jangan juga kita jangan nih keluar nih COVID nih ntar nih susah. Ya nggak makan kita mati juga gara-gara nggak makan gitu kan. Nah tinggal kita gimana? Ya sekarang di dalam arti keluar bukan berarti harus fisik kita keluar, bisa jadi fisik kita di rumah tapi online tadi ya. Online tadi. Ya kita buka bagaimana web kita bisa hidup. Itu kan banyak tuh pelajaran-pelajaran di YouTube ya gimana kita bisa ini silakan. Ya paling tidak kita memanfaatkan waktu kosong ini dengan belajar. Ya belajar gimana sih, itu kan ilmu juga tuh, ilmu marketing online segala macam. Nah itu bisa kita olah atau apapun lah itu ya. Nah sekarang juga tuh ternyata yang saya ngobrol-ngobrol, ternyata dalam pandemi COVID ini penghasilan yang lagi luar biasa juga ternyata YouTubers. Orang banyak di rumah bukain YouTube mulu kan, nggak ada kerjaan. Wah ternyata banyak dari AdSense di YouTube. Ya yang pasti yang kalau kita sebagai orang Islam yang bermanfaat ya, bukan yang naudzubillahi min dzalik, yang mengumbar aurat, yang apalagi itu, atau yang mencirikan hidup glamor, kayak yang kemarin yang heboh. Itu kan yang ngejekin seorang ulama kita, habib kita kan. Kita kan lihat YouTube-nya, Masya Allah, naudzubillahi min dzalik tuh. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru gitu. Okay. Apabila kita udah mensikapi dengan mendekati kebenaran, kita ikhlas dengan keadaan ini. Apakah Allah akan mengganti Ustadz apa-apa yang hilang dalam tanda kutip yang akibat dari pandemi ini? Misalnya kita kehilangan pekerjaan, apa segala macam. Kalau kita bersikap ikhlas apa segala macam, apakah Allah akan menggantinya? Insya Allah kita husnuzon sama Allah. Nah, kita kan apa kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, kalau kita husnuzon selalu dengan Allah, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita suuzon, ya Allah kok gitu amat, gua susah. Nah itu juga nanti dibeli susah benar. Maka ya husnuzon itu penting kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan lidah kita bicara yang baik, dibuktikan dengan hati kita selalu berprasangka yang baik. Tindakan kita. Ya, kita selalu husnuzon dengan Allah. Insya Allah nanti mungkin kita nggak dapat kerjaan lagi, tapi kita jadi bosnya. Masya Allah. Kan begitu. Berapa banyak orang, misalnya ada orang yang keluar dari perusahaan besar gitu kan, kerja kena PHK. Ternyata, wah gimana nih? Akhirnya dia buat inovasi sendiri, walaupun dia kecil, tapi dia jadi bosnya di situ. Gitu. Kemarin walaupun kita di perusahaan besar, tapi kita jadi ekor, ini jadi bosnya. Jadi kepala ya. Online tadi mungkin tuh yang paling banyak hal ya. Insyaallah ya sekarang semuanya juga serba online ya, jualan makanan ini juga online, semua serba online. Ya artinya apalagi manusia makin malas ya sekarang nih. Iya, Masya Allah. Nah artinya ya itu tadi kita bersyukur kepada Allah, tetap bersyukur, husnuzon ya, dan juga kita ikhtiar. Kita manusia ini kan makhluk sosial, makhluk ikhtiar, nggak bisa kita duduk diam di rumah, duit datang. Ya mungkin ada yang begitu, tapi dari 100.000 satu yang begitu gitu kan, belum tentu ada gitu kan. Ya, kalau para sahabat dulu ya memang begitu, sahabat itu Masya Allah diberikan oleh Allah luar biasa kan. Tapi kan kalau kita manusia zaman sekarang ini yang kadang sholat tahajudnya juga malas-malas gitu kan. Ya jadi tetap harus ada ikhtiar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar apapun itu kita lakukan ya, yang kita bisa lihat peluang-peluang ya. Kamu lihat berita kemarin itu ada mantan pilot, dia pilot kemarin kan penerbangan mati semua. Ya, nggak bisa. Usaha mie ayam ya? Usaha mie ayam. Maju ternyata mie ayamnya. Mungkin kata saya berhenti kali dia jualan, dia di pilot. Enakan jadi jualan mie ayam ya kan? Gitu. Iya. Banyak macam. Yang penting halal. Yang penting halal. Nah tadi Ustadz bilang rezeki kita itu Allah akan tanggung sampai kita meninggal, betul? Iya. Berarti kalau seseorang hamba itu meninggal, sebetulnya kuota rezeki dia masih ada. Masih ada apa udah habis? Kalau dia meninggal nih, seorang hamba nih, si A misalnya meninggal hari ini, tadi ini pagi. Berarti per hari ini kuota rezeki dia memang udah habis gitu. Sudah habis. Jadi rezeki dia itu memang ketika dia meninggal. Nah, ada kisah ini menarik. Seorang syekh ya, ulama.
Dia menuliskan dalam sebuah kitabnya, saya lupa kitabnya itu. Jadi suatu saat dia bilang dia lagi berjalan. Ya. Tiba-tiba berjalan dia ngelihat ada orang paruh baya ya, hampir tua gitu. Dia lagi berdiri di dalam sumur. Diri aja ngeliat di sumur. Di dalam sumur atau dia di atas sumur, di pinggir sumur malah. Di pinggir sumur. Sisa ini lah ngapain nih orang berdiri di pinggir sumur. Lagi sisa ini ngelihat tiba-tiba celempung. Itu orang jatuh ke sumur. Masya Allah. Jatuh ke sumur. Wah, sisa kaget kan? Langsung dia datang menghampiri orang ini. Pas dia dihampiri orang ini langsung ditolong lah. Ya, orang itu dalam kecemplung ke sumur, ditolong dia. Akhirnya dibantu naik lagi ke atas. Maka sisa itu bilang, kamu kok tiba-tiba bisa jatuh ke sumur? Yang orang ini tadi, saya juga bingung katanya. Kenapa kok saya bisa jatuh ke sumur katanya? Tapi ntar dulu. Kadang kamu lagi istirahat, kamu lagi capek, jangan ngomong dulu katanya saya. Nih, saya kasih air putih dulu segelas. Dikasih air putih segelas. Gluk. Udah dia minum segelas gitu kan. Akhirnya, kenapa kamu kok bisa jatuh ke sumur? Saya juga bingung kok bisa saya jatuh ke sumur. Coba saya mau lihat dulu sumur. Dia lihat lagi sumur itu. Jatuh lagi, belembung. Jatuh lagi ke dalam sumur itu. Ditarik lagi, dibantu lagi. Ternyata ketika sampai yang ke atas, yang keduanya meninggal dunia orangnya tadi. Maka si Syekh itu sadar, kenapa Allah Subhanahu wa taala datangkan saya ke sumur itu hanya untuk satu tujuan, memberikan rezeki terakhir untuk orang itu. Minum segelas air putih. Jadi karena segelas air putih ini belum diberikan oleh Allah, tertunda, masih ditolong orang, dikasih air putih segelas, jatuh lagi ternyata, meninggal lagi. Artinya sampai dia mau mati itu masih ada rezeki. Itu jatah terakhir tuh ya. Jatah terakhir ya. Jadi Allah tuh nggak bakal zalim sama kita. Ya Allah, ya Rabbi. Allah itu tidak bakal zalim sama kita. Hatta itu cuma satu gelas air, itu rezeki dari Allah. Nah tadi kan rezeki itu bukan hanya uang ya, termasuk udara yang kita hirup tadi Mas Toy bilang ya, itu pokoknya pada saat hari H kita meninggal udah jatah udara udah habis, jatuh makan minum udah habis. Tadi itu gelas terakhir tuh ya. Ngomong-ngomong nih, Ustaz belum dikasih minum nih Pak. Waduh. Jadi mudah-mudahan ini bukan yang terakhir nih. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam, bisa jadi. Yo, terima kasih banyak. Sesetat dari tadi nih. Nah, jadi ya begitu. Gitu ya Ustaz ya. Jadi tadi ya, jadi Allah tidak mungkin menzolimi hambanya ya. Jadi perkara rezeki ini jangan kita kebanyakan ngeluh, jangan kita kebanyakan berburuk sangka kepada Allah ya. Ikhtiar aja, kita ikhtiar dengan ya, ikhtiar itu kan bukan hanya ikhtiar ini, bukan hanya ikhtiar bumi kalau bahasanya. Ikhtiar bumi itu ikhtiar bumi apa tuh? Kita kerja itu ikhtiar bumi. Tapi juga perlu ikhtiar langit. Nah, ini terkadang ikhtiar bumi ini 10%. Masya Allah. Ikhtiar langit itu yang 90%. Berarti kalau kata orang-orang mengetuk pintu langit kan? Nah, begitu. Ya, doa tengah malam ya. Doa di sepertiga malam terakhir. Malam bangun, sedekah. Itu yang saya bilang tadi, amal-amal tadi. Ya, betul. Salat, sedekah, silaturahim. Ya. Menjenguk orang sakit. Ah, ini kan banyak. Mengantarkan orang ke kubur. Itu banyak ya amalan-amalan ya. Amalan-amalan zikir pagi dan petang ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita ikhtiar langit dan bumi ini kita sepadan gitu. Nah, insya Allah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Sebetulnya Pak Ustadz, selama kita pandemi ini dan banyak di rumah, sebetulnya itu kesempatan kita untuk mendekat ke Allah itu sebetulnya banyak, itu lebih banyak itu. Artinya kemarin-kemarin mungkin kita nggak sempat 1 juz baca Quran, mungkin kita ya sekarang mau ngapain lagi di rumah gitu kalau nggak baca Quran. Terus malam karena kita siang nggak banyak aktivitas, malam mestinya kita nggak terlalu berat untuk bangun tuh. Kalau kemarin kan kita kerja mungkin. Tapi masalahnya kan kebalikannya tuh Pak Tri. Karena siangnya tidur, malamnya melek. Tapi bisa siangnya tidur, malamnya melek, begadang ngumpul ya sama teman. Ngobrol ini segala macam. Satu malam lupa deh. Malam lupa, ada jam 12, jam 1 baru mau tidur kan. Akhirnya bangun setengah 6 dah. Gitu. Tapi bisa jadi juga tuh yang kalau sehari 2 hari kan kita masih bisa menyesuaikan, menerima keadaan dan lain sebagainya. Kayak yang tadinya liburan sehari 2 hari dinikmati, tapi kalau udah lewat seminggu ke sono, nah bukan dinikmati lagi, berbulan-bulan itu. Berbulan-bulan. Jadinya kan kita terjebak dalam sebuah rutinitas yang nggak tahu tuh disebut rutinitas atau bukan itu.
yang kayak gitu-gitu aja di rumah, terus nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya yang tadinya mau fokus ke ibadah kan, kalau menikmati otomatis bisa beribadah. Maksudnya ibadah juga dinikmati juga. Tapi kalau seandainya sudah tidak dinikmati lagi posisi di rumah seperti itu, pemikiran kita kan jadinya fokusnya pekerjaan tuh. Iya. Nyari pekerjaan, nyari duit, nyari apa nih, anak istri di rumah harus makan, sementara kita nggak kerja, gaji dipotong segala macam. Mending kalau dipotong doang, kalau di rumah kan itu kan jadinya bukan lagi mikirnya ke arah sana, mikirnya ke duit lagi, jadinya ibadahnya ditinggalin segala macam karena fokusnya ke duit itu tadi. Ya itu gitu. tadi salahnya. Karena dia fokusnya ke situ, ya jadi begitulah dia jadinya. Nah coba kalau dia berubah pola pikirnya gitu kan, mindsetnya itu dirubah, ngalihin fokus ya. Nah, mengalihkan fokus ya apapun itu, kerja itu kan ya mungkin terkadang kita mungkin ya yang biasanya kerja enak di kantor duduk atau dilayanin oleh orang, ya sekarang kita harus banting setir deh. Bener. Ya naudzubillah misalnya nggak ada lagi nih anak mesti makan, gua nge-grab yang penting dapat kerjaan halal, yang penting nggak minta misalnya gitu kan. Yang penting apapun itu yang bisa ya untuk dalam dalam masa transisi ini kan kita harus bergerak gitu kan. Mau ngapain kek, yang penting kita harus bergerak dulu ya, sambil kita ibadah, sambil kita yang lainnya gitu kan. Nah, artinya ya kalau kita selalu berpikirnya wah gua susah nih, ya begitu Allah kasih susah bener. Tapi kalau kita mindsetnya kita rubah, wah alhamdulillah Allah kasih kayak tenaga, yang penting saya kerja halal, saya nggak minta gitu kan, saya juga nggak nggak cari uang dari yang haram, nggak korupsi, nggak apa, bismillah ya, ikhtiar dengan apapun yang kita bisa gitu kan. Ya saya bisanya cuman ini Ustaz, buat mie goreng misalnya gitu kan, ya udah depan rumah set mie goreng, kopi halal kan, apapun itu sebenarnya gitu kan. Itulah yang kita lagi, sambil kita lihat peluang apa lagi yang bisa kita pelajari lagi, yang bisa kita lakukan lagi, sambil kita tetap bersyukur kepada Allah. Nah, karena syukur ini masya Allah ya, syukur ini nggak semua orang bisa melakukannya. Bisa nggak Pak Ustadz dibilang pandemi ini cara Allah mendidik kita gitu, cara Allah mendidik kita untuk tadi bersyukur gitu. Kemarin lu kemana aja lo, sehat badan, rezeki banyak, diem baik lah kalau nah sekarang nih Allah mendidik kita untuk ayo kita merenung, oh ternyata demikian banyak nikmat Allah ya, termasuk sehat, termasuk tadi kita kemarin jarang kumpul sama keluarga, sekarang alhamdulillah. Bisa nggak kita begitu kira-kira? Jadi itu cara Allah mendidik kita. Cara gitu. Allah untuk mengingatkan kepada kita, oh pentingnya keluarga. Betul. Oh pentingnya nikmat waktu itu besar. Ternyata nikmat Allah kan, dapat gaji berapa. Oh ternyata Allah kasih nikmat saya besar. Sekarang saya begini aja saya kesusahan sudah. Nah ini ya pelajaran lah untuk kita untuk ya menata hidup ini kembali. Ya insya Allah kita harus yakin bahwasanya Allah pasti akan beri jalan keluar. Kan Allah janji kepada orang yang bertakwa kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya, masalah kita sekarang ini masalah kecil sebenarnya. Ya, sahabat dulu masalahnya lebih besar daripada kita. Iya kan, jangan dibilang wah perangnya itu kan masya Allah 3.000 lawan 300.000 terkadang. Ya. Sahabatnya cuma 30.000 lawannya 100.000. Misal. Kan itu 1:3. Wah 1:3. Kadang juga sampai 1:5. Itu kan dan itu yang dipertaruhkan bukan hanya harta, ya, nyawa yang dipertaruhkan. Tapi karena mereka bertakwa, orang-orang yang memang berjuang ikhlas karena Allah, Allah kasih jalan keluar, menang. Dan lawannya itu bukan orang yang mohon maaf yang kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng, Romawi sama Persia nih, penguasa peradaban di zaman itu kan. Romawi ratusan tahun berkuasa. Gitu kan, berapa abad dia berkuasa dari Romawi Barat sampai kemudian kepada Romawi Timur. Armada lautnya juga kuat, gitu kan. Tapi kan bisa dikalahkan oleh sahabat di Siprus. Ya. Siprus kan itu armada laut pertama itu dikirim oleh Utsman bin Affan, pemimpin pertamanya Muawiyah bin Abi Sufyan.
untuk ke Siprus. Siprus pulau di Turki. Iya. Ya. Menang bisa. Gitu kan. Padahal nih lawan Romawi, ratusan tahun armada laut punya Romawi kuat. Kalah sama sahabat. Nah, karena kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Intinya itu aja. Syukur, takwa, dan yang lainnya mudah-mudahan Allah berikan. Kalau kitanya sudah suuzon dulu ya susah kita akan. Mas Toib, gimana lagi? Alhamdulillah nih jadi ada pencerahan. Tadinya lagi mumet banget Pak. Nyari kesana ke sini, anak istri di rumah. Jadi saya pulang ke rumah juga bingung ini. Tapi alhamdulillah nih ada Ustadz nih. Masya Allah. Jadinya setidaknya ada semangat baru lah. Ada semangat baru. Ya walaupun masalah tetap baru juga. Ya namanya hidup ada masalah. Betul. Orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah. Ya, orang punya kerjaan punya bermasalah, nggak punya kerjaan ya masalah lagi. Semuanya masalah. Semua masalah berhenti pada saat kita akan meninggal. Kita mati. Nah, itu masalah berhenti. Ya punya anak masalah, nggak punya anak masalah lagi. Punya cucu masalah, nggak punya cucu masalah. Semuanya masalah. Punya istri masalah. Nggak punya istri apalagi. Gitu. Mungkin mau nambah apa gimana? Ini udah zuhur nih. Masya Allah. Udah kita sholat dulu apa ya? Siap. Nanti kita sholat jadi dulu. terima kasih banyak Pak Ustadz. Nanti kapan-kapan kita ini lagi lah. Kita sambung lagi ngobrol-ngobrol ya Mas Toib ya. Kapan-kapan kita insyaallah. Baik yuk kita sholat yuk ke musola. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Yuk sama-sama.